5, saya dari kelas 3 PHP 3. Hari ini saya akan membahas tentang bebek goreng sambal mata dan siobak. Kedua makanan ini itu dari Bali ya. Kenapa saya nambahin satu lagi? Karena yang bebek goreng sambal mata itu tidak terdapat akulturasi di dalamnya, jadi saya nambahin siobak. Nah, yang pertama kita akan bahas bebek goreng sambal mata ya. Bebek goreng Bali telah banyak muncul di daerah lain, namun di Bali ada bebek goreng yang dibuat dengan racikan bumbu khas Pulau Bali. Pada pembuatannya harus diperlukan adalah bebek yang masih muda, agar dagingnya tidak alot saat dikonsumsi. Jadi bebek yang masih muda sama bebek yang udah tua itu beda, tekstur dagingnya itu beda gitu ya. Pembuatannya berbeda dari bebek goreng kebanyakan, karena satu ekor bebek utuh akan dipotong menjadi 4 bagian yang telah dilumuri dengan jeruk nipis sebelumnya. Selain jeruk nipis, bebek akan dilumuri juga oleh bumbu halus agar rasa dari rempah tersebut menyerap ke dalam dagingnya. Rempah untuk membuatnya adalah jahe, lengkuas, kencur, bawang putih, terasi goreng, merica, gula, garam, dan ketumbar. Itu sebabnya makanan khas Bali ini menjadi sangat populer karena gimana ya, kayak itu tuh rasanya ada ciri khasnya gitu, terus kayak akan rasanya jadi banyak banget rasanya gitu, jadi campur jadi satu jadi enak. Nah, bahkan saat proses pelumuran telah selesai, daging bebek yang telah dihilangkan dari bulu-bulunya harus didiamkan kurang lebih selama 2 jam, dan bahkan bisa lebih gitu ya, jadi biar ngeresep banget gitu. Nah, setelah dirasa berubah warna dan matang, bebek sudah bisa diambil untuk nantinya dihidangkan bersama dengan sambal mata yang terkenal akan kepedasannya. Biasanya bebek goreng akan disajikan bersama dengan nasi, karena bebek saja belum membuat orang Indonesia kenyang ya, kan orang Indonesia tuh harus pakai nasi baru kenyang, makan Indomie aja pakai nasi gitu. Nah, sekarang kita ngebahas sambal matanya ya. Sambal mata ini memiliki arti sambal mentah. Kabarnya sambal ini adalah warisan budaya dari 13, kan jadi dari salah satu 13 puri di Bali. Jadi di Bali tuh ada 13 puri, salah satunya tuh mewarisin sambal mata ini. Nah, sambal mata tuh dapat diketemui di seluruh pelosok provinsi Bali. Jadi tuh sambal mata benar-benar tersebar luas di Bali gitu ya. Ya, ini tuh terbuat dari bumbu mentah yang nggak perlu diulek, jadi itu cuman bahan-bahannya tuh sambal mata, bahan-bahannya tuh bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus sama terasi, garam, serai, jeruk limau, dan minyak kelapa, udah gitu loh. Nah, orang-orang banyak yang nanya nih ya, kenapa sambal ini disajikan mentah gitu kan, aneh kan, biasanya sambal digoreng gitu ya. Nah, ini karena diyakinkan bahwa bahan-bahan mentah dan segar dapat berdampak baik pada kesehatan tubuh. Sambal ini disajikan hampir dalam sebuah masakan Bali. Sambal mata juga turut dihidangkan sebagai pelengkap makanan yang paling dicari. Kelemahan sambal ini tidak dapat bertahan lama, jadi harus langsung disantap setelah disajikan karena dia kondisinya fresh gitu ya. Orang lebih prefernya tuh fresh, jadi kalau misalnya udah agak lama tuh nggak enak. Terus rasanya tuh pedas dan suka di masyarakat Bali maupun luar Bali. Bahkan wisatawan non-domestik yang sedang berkunjung ke Bali juga biasanya ketagihan gitu makan sambal mata. Nah, ini ada resep yang buat bikin bebek gorengnya ya. Yang pertama tuh bahan-bahannya 1 ekor bebek, 1 sendok teh cuka, 1 sendok teh garam, 2 batang serai, daun jeruk secukupnya, terus sama air. Untuk bumbu halusnya itu ada 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit, 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, 1 ruas besar lengkuas, 1,5 sendok teh terasi bakar, 1 sendok teh merica, dan minyak secukupnya. Nah, buat sambal matang itu tadi udah disebutin sih, cuman ini biar lebih mendetailnya gitu ya. Itu ada minyak kelapa secukupnya, 100 gram kecombrang, 15 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit, 6 lembar daun jeruk purut, setengah sendok teh garam, dan 1 buah jeruk nipis. Mau bahas tentang cara pengolahannya. Pertama itu kita harus potong bebek menjadi 4 bagian, kemudian lumuri seluruh permukaan daging bebek dengan cuka dan garam. Diamkan di lemari pendingin selama 30 menit agar daging lebih empuk dan bau anyir hilang. Lalu cuci kembali daging bebek hingga benar-benar bersih, lalu tiriskan. Haluskan semua bahan bumbu halus menggunakan food processor atau kayak blender gitu. Lalu tumis dengan sedikit minyak hingga harum. Jika bumbu sudah layu, tambahkan 2 batang serai yang telah digeprek dan daun jeruk untuk menambah aroma. Lalu masukkan daging ke dalam bumbu tumisan dan tambahkan air hingga daging benar-benar tenggelam. Ungkep hingga cairan berkurang dan daging menjadi lebih empuk. Lalu goreng bebek menggunakan minyak panas hingga garing dan warnanya berubah kecoklatan. Untuk sambal mata, ini cara pembuatan sambal mata ya. Iris halus buah kecombrang, bawang merah, cabai rawit, dan daun jeruk, lalu siram dengan minyak kelapa yang sebelumnya telah dipanaskan. Jangan lupa tambahkan garam dan perasan dari jeruk nipis agar rasa sambal semakin nikmat.
Jadi cara bikin sambal mata tuh sekali lagi nggak perlu diulek ya, hanya diiris-iris gitu. Terus habis itu bisa langsung dimakan. Nah, sajikan bebek goreng dengan sambal mata bersama nasi hangat dan lalapan segar. Ya udah, jadi deh gitu doang, gampang ya. Kayak buat makanan tradisional gitu. Sekarang kita masuk ke siobak. Siobak adalah makanan hasil akulturasi Tionghoa dan Bali dibawa oleh para pedagang Tiongkok. Siobak perlahan-lahan menjadi makanan standar Kabupaten Buleleng. Menariknya hampir seluruh bagian dari tubuh babi itu diolah untuk dijadikan bahan baku siobak, mulai dari kulit, tulang, jeroan, dan tentu saja dagingnya. Jadi tuh satu badan dimakan, nggak ada sisa. Siobak merupakan kulineri berbahan dasar daging babi yang cukup terkenal di Bali. Penggunaan daging babi yang cukup besar juga di Bali menjadi alasan kenapa siobak cukup mudah ditemui. Siobak sendiri memiliki ciri khas pada bumbunya yang kental seperti bumbu yang terdapat pada kuliner lumpia. Namun di sini bumbu siobak justru lebih kuat rasa manis dan kaya akan rempah daripada kayak ke asin gitu ya. Jadi kayak gimana ya, kalau saya lihat gambar sih kayak siomay ya, tapi saya nggak tahu juga nggak pernah coba. Biasanya rempah-rempah yang digunakan adalah cengkeh, kayu manis, bawang putih, lada, gula merah, dan yang paling penting adalah tauco. Untuk isinya itu ada seporsi daging siobak berisi jeroan, daging babi, kerupuk kulit babi, dan ada acar-acaran gitu, terus sama bumbunya. Nah, gambarnya di sini ya. Pokoknya itu saya lihatnya kayak siomay, tapi nggak tahu juga bumbunya kayak siomay, tapi nggak tahu juga ya. Belum pernah coba. Nanti kalau ke Bali saya coba. Nah, biasa nih lokasi yang buat dibeli ya, lokasi siobak babi kelok namanya. Untuk menikmati kuliner satu ini di Buleleng, Anda bisa datang secara langsung ke kedai siobak babi kelok yang beralamat di Jalan Surapati nomor 66 Singaraja. Anda bisa mengenali bangunan dari kedai ini dengan melihat kawasan sekitarnya yang memang dipenuhi oleh bangunan bernuansa Tionghoa. Jadi tuh kayak gimana ya, China Town-nya di Bali kali ya. Namun untuk saat ini Anda tidak perlu datang secara langsung ke Singaraja untuk bisa menikmati kelezatan siobak babi kelok khas Buleleng. Siobak babi kelok ini juga telah bisa dijumpai di beberapa kota lainnya di Bali. Bahkan lokasi terdekat yang bisa ditemukan adalah di Kota Denpasar. Menariknya, cabang siobak babi kelok ini berada di Denpasar. Tidak hanya berada di satu lokasi, tapi ada dua lokasi yang ini berada di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sutomo. Jadi dia tuh udah tersebar luas ya, mungkin karena laku juga. Mungkin enak sih, saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Nah, untuk resepnya siobak ini, yang pertama itu bahan-bahannya setengah kilo babi, seperempat kilo usus babi, seperempat kilo hati babi, terus kerupuk rambak sama tepung bumbu secukupnya. Nah, itu katanya orang itu pakai tepung Kobe. Katanya tepung apa aja boleh sih, tapi dia pakai tepung Kobe ya. Terus untuk bumbu babinya ini 1 liter air untuk merebus, 2 siung bawang putih geprek, 2 batang serai digeprek, 3 keping kembang lawang, 3 buah cengkih, 5 SDM kecap bango, 1 SDM saus tiram, dan 1 SDM kecap Inggris. Nah, untuk bumbu saus siobaknya 4 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, yaitu sesuai selera ya, bisa dikurangin, bisa ditambahin kalau mau pedas. Terus ada 3 keping kembang lawang, 1 SDT bubuk ngohyong atau bumbu rempah-rempah Cina itu, 1 SDM kecap bango atau merek apa aja yang lain boleh, nggak harus kecap bango. Terus secukupnya garam dan secukupnya gula merah. Terus yang terakhir ini ada 2 SDM tepung tapioka untuk mengentalkan saus. Cara pengolahannya nih, cuci bersih babi, siapkan air, kemudian masukkan semua bumbu babi dan direbus babi dan merebus babi sampai benar-benar meresap. Sambil menunggu babi matang, cuci bersih usus babi, kemudian ditaburi dengan tepung bumbu sampai rata, lalu goreng dan sisihkan. Ini ngomongin usus saya jadi rada enak ya, nggak tahu kenapa, tapi semenjak saya hamil kayak nggak berniat buat makan jeroan gitu loh, kayak enak banget. Nah, balik lagi. Rebus hati babi, berikan sedikit garam, setelah matang lalu digoreng dan sisihkan. Membuat saus siobak, rebus bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit sampai layu. Setelah itu blender hingga benar-benar halus. Campurkan bumbu dengan air bekas rebusan babi tadi, kemudian saring. Setelah itu rebus bumbu dan tambahkan kembang lawang, bubuk ngohyong, kecap, garam, dan gula merah maksud saya.
Terus juga bisa ditambahin air kalau dirasa kurang banyak ya. Setelah mendidih, tambahkan cairan tepung tapioka yang udah dicampur sama air, lalu aduk sampai mengental. Terus potong-potong babi dan hati, kemudian tata di atas piring beserta usus babi dan kerupuk rambak. Siram dengan saus lagi hangat dan sajikan. Jadi simple ya kalau dilihat ya. Nah, ini ada tambahan, saya baru nge-research lagi ya, saya penasaran kenapa tuh yang video sebelumnya itu saya juga ngebahas tentang bebek ya, dan ini juga bebek lagi, nggak tahu kenapa saya tertarik dengan bebek dan masakan Bali gitu. Saya baru nge-review di Google, terus juga di source lainnya, nanti saya kasih linknya ya. Dan itu katanya bebek sangat suci untuk masyarakat Bali karena bebek memiliki riwayat adat yang sangat tajam. Bebek dianggap suci karena merupakan kendaraan yang bisa membawa masyarakat Bali ke surga melalui kereta Dewi Saraswati. Karena itu bebek kerap hanya dikonsumsi oleh para pemuka agama Hindu. Jadi dia punya kayak dari agamanya gitu, dia punya sejarahnya sendiri gitu ya. Dan juga sampai sekarang mungkin masih berlaku begitu. Terus juga katanya sih daging bebek di Bali lebih mahal harganya dibanding di sini karena di sana dia spesial. Berarti kalau saya ternak bebek di sana laku kali ya.